Halo semuanya, sebelumnya kenalin, nama aku masih Kresna Raffena Putra Febrianto, biasa dipanggil Kresna, aku dari Teknik Komputer Angkatan 2024. Nah, di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang Ethernet Switching, di mana topik ini tuh penting banget buat kalian yang pengen paham cara kerja jaringan komputer di level dasar. Nah, nggak usah lama-lama lagi, mari kita bahas. Jadi, pertama-tama, eh, apa sih sebenarnya Ethernet Switching itu? Jadi, Ethernet switching itu adalah teknologi jaringan yang paling sering dipakai buat mengatur komunikasi di jaringan lokal, seperti di rumah, kantor, ataupun kampus. Nah, switch itu seperti layaknya otak, di mana dia yang mengatur siapa kirim data ke siapa. Dibandingkan sama hub, switch itu lebih pintar, efisien, dan gak sembarangan. Dia tuh nggak sembarangan nyebar data ke semua perangkat. Nah, Ethernet ini merupakan teknologi LAN yang paling umum, di mana switch sering banget nih digunakan untuk menggantikan hub untuk efisiensi dan keamanan. Kemudian switch juga bekerja di layer 2 model OC. Selanjutnya, struktur frame Ethernet. Nah, setiap kali kita kirim data lewat jaringan, itu dikemas dalam bentuk yang namanya frame Ethernet. Bayangin aja, kayak paket kiriman. Di dalamnya ada alamat tujuan, alamat pengirim, jenis isi paket, terus isi di dalam paket itu sendiri. Nah, switch bakal baca alamat tujuan ini buat mutusin kemana data harus dikirim. Jadi, frame ini tuh penting banget buat komunikasi yang rapi. Nah, komponen di frame ini yang pertama itu ada preamble, make destination, source, type atau length, data, dan FCS. Nah, ini tuh digunakan buat untuk komunikasi antar perangkat yang ini tuh sangat penting dalam proses switching. Nah, selanjutnya ada alamat MAC dan tabel MAC address. Nah, setiap perangkat di jaringan itu punya alamat unik yang namanya MAC address. Switch itu pintar. Dia nyatet siapa ada di mana lewat MAC address ini. Jadi, dia bikin semacam buku alamat atau yang biasa dikenal di jaringan itu namanya tabel MAC. Nah, misalnya kalau laptop A kirim data ke laptop B, switch tinggal lihat di buku alamat itu dan ngarahin langsung ke laptop B. Nggak pakai nyebar ke semua orang kayak hub. Di mana alamat MAC ini termasuk pengalamatan yang unik, di mana dia memiliki 48 bit dengan format hexadesimal. Switch membangun tabel MAC secara dinamis. Tabel MAC menentukan kemana frame ini dikirim, seperti yang udah aku sampaikan tadi. Selanjutnya ada metode forwarding pada switch. Nah, ada dua cara switch mengisi data, yaitu store and forward sama cut through. Store and forward itu kayak dia nunggu paket datanya lengkap dulu, dicek ada error apa enggak, baru dikirim. Kalau cut through, dia langsung kirim begitu tahu alamat tujuannya, walaupun belum semua data dapat diterima. Di mana store and forward lebih aman, tapi agak lambat. Cut through cepat, tapi bisa lolosin error juga. Nah, di mana perbandingan dari segi latensi dan keandalan ini, store and forward ini lebih aman dan lebih layak untuk diandalkan. Nah, ada dua cara switch nerusin data. Yang pertama itu store and forward sama cut and through. Store and forward itu kayak dia nunggu paket datanya lengkap dulu, dicek ada error atau enggak, baru dikirim. Kalau cut through, dia langsung kirim begitu tahu alamat tujuannya. Walaupun belum semua data diterima, store and forward itu pada dasarnya lebih aman, tapi agak lambat. Cut through cepat, tapi bisa lolosin error juga. Kecepatan dan mode duplex. Switch bisa kerja di berbagai kecepatan, 10, 100, atau 1000 MB per second. Terus ada yang namanya duplex mode.
Half duplex itu kayak walkie-talkie, gantian ngomong. Tapi kalau full duplex itu kayak telepon, bisa dua arah barengan. Untungnya sekarang kebanyakan switch udah pintar. Dia bisa nyesuaiin otomatis lewat fitur namanya auto negotiation dan auto MDIX. Nggak ribet deh. Selanjutnya ada praktek switching. Kalau kalian pengen lihat gimana switch kerja beneran, bisa pakai alat kayak Wireshark. Itu buat lihat data yang lewat jaringan. Atau kalau mau aman-aman aja, coba simulasi di Cisco Packet Tracer. Bisa lihat switch belajar MAC address dan nyalurin data dari satu device ke device lain. Seru lah kalau udah ngerti cara kerjanya. Oke, jadi kesimpulannya, switch itu inti dari jaringan lokal. Dia lebih cerdas dan hemat bandwidth dibanding hub. Dan pemahaman soal switching ini bakal ngebantu banget nanti pas kalian masuk ke topik-topik lanjut kayak VLAN, spanning tree, dan sebagainya. Nah, di sini aku bakal mensimulasikan menggunakan paket tracer, MAC address, dan forwarding frame. Nah, pada simulasi ini terdapat dua buah PC yang terhubung dalam sebuah switch, di mana PC 1 terhubung ke port FA03 switch dan PC 0 ini terhubung ke FA02 switch. Nah, karena belum mengenal MAC tujuan, yaitu MAC milik PC 0, switch ini bakal melakukan flooding ke semua port, kecuali port asal. Nah, karena ini cuma ada dua buah PC, nah PC 0 ini bakal menerima frame tersebut dan mengirim balasan ke PC 1. Saat balasan diterima, switch mencatat bahwa MAC PC 0 berada di port FA0/2. Dengan begitu, switch kini memiliki MAC address tabel yang berisi MAC PC1 di port FA03 dan MAC PC0 di port FA0/2. Nah, setelah MAC address tabling terbentuk, setiap pengiriman data berikutnya akan langsung di-forward ke port yang sesuai tanpa flooding. Nah, kesimpulannya, switch ini bekerja dengan cara belajar dari frame-frame yang diterima untuk membentuk sebuah MAC address table, sehingga proses forwarding ini menjadi lebih efisien. Nah, untuk mengecek MAC address table sendiri, kita perlu masuk ke exec mode dulu, kemudian bisa kita ketikkan show MAC address table. Nah, kenapa ini belum ada ataupun belum muncul tabel MAC address-nya atau MAC address table-nya? Karena belum terjadi pengiriman paket data. Nah, di sini bakal aku simulasiin terlebih dahulu. Misalkan kita mengirim paket dari PC 1, paket data ke PC 1, dari PC 1 ke PC 0. Nah, kemudian bakal kita cek kembali MAC address table-nya. Nah, kini MAC address table-nya tuh udah muncul, udah ada dua nih, list MAC address table. Nah, mungkin sekian buat praktik menggunakan simulasi paket tracer, MAC address, dan forwarding frame. Terima kasih.